peta kekuatan tiga bakal calon presiden selalu berbeda. Di DKI Jakarta, Mas Anies menang mutlak. Di Jawa Barat, Pak Prabowo menang mutlak. Kalau di Jawa Tengah, Mas Ganjar menang mutlak. Terus siapa yang akan menjadi pemenang? Ini adalah hasil survei Kompas terkini. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika politik sangat dipengaruhi oleh gerakan para bakal calon presiden, calon wakil presiden. Ketiganya bergerak terus. Dulu sudah ada suasananya. Ayo kita baca di beberapa media selanjutnya siapa yang akan mendominasi pada saat kampanye dan nanti siapa yang akan menang. Pertama kita baca ini di Kompas. Survei di Bank Kompas, elektabilitas Prabowo Gibran 393%, Anies Gibran 393%, Anies Muhaimin. Maksudnya bagaimana ini? Ini adalah survei di Bank Kompas, elektabilitas Prabowo persen 39,3%, Anies Muhaimin 16,7%, Ganjar Mahfud 15,3%. Ini secara totalitas atau tidak? Ini di kemas pertama. Kemudian kita melihat di liputan 6, melihat peta kekuatan tiga capres versi Litbang Kompas. Nah, kemudian yang di CNN, peta politik Anies Prabowo Ganjar jelang kampanye Pilpres ini sebelum kampanye. Dan yang terakhir adalah di Detik, peta kekuatan Anies Prabowo Ganjar versi Litbang Kompas. Ini per 29 November sampai 4 Desember 1364 responden. Margin error 2,65%. Pilih yang mana? kita baca yang Kompas dahulu. Nanti kita baca yang Detik karena detail per daerah. Survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo Gibran 39,3%, Anies Muhaimin 19,7%, Ganjar Mahfud 15,3%. Belum ada yang 50%, jadi belum ada yang bisa menang. Tergantung bagaimana koalisinya. Atau sebelumnya, bagaimana pergerakan sampai 14 Februari nanti. Jakarta Kompas.com jajak pendapat Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran berada di urutan pertama. Berdasarkan survei yang berlangsung 29 November 4 Desember, Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 39,3%. Ini kalau kita melihat Anies Baswedan, kemudian Ganjar. Kalau kita melihat perubahan penguasaan wilayah capres di DKI Jakarta itu oke. Kita kupas saja seperti yang ada di Detik. Meskipun ini adalah pemberitaan yang ada di Kompas. DKI Jakarta, Anies Baswedan 42,5%, kemudian Prabowo 17,5%, Agustus 25% ini adalah pada Agustus lalu. Ini pada bulan Desember, Mas Anies turun 28,6%, kemudian Desember 26,8%. Jadi Prabowo ada kenaikan tetapi masih kalah dengan Anies Baswedan, dan Mas Ganjar ada penurunan di DKI Jakarta menjadi 19,6%, awalnya sudah 25%. Kemudian di Banten, Mas Anies 23,3 menjadi 16,7, Pak Prabowo 37 menjadi 50%, kemudian Mas Ganjar dari berapa itu menjadi 11,1%, lebih drop. Kemudian di Jawa Barat, Mas Anies dulu 27,2% menjadi 27,3%, kemudian Pak
Pak Prabowo 35 menjadi 38%, Mas Ganjar 26% menjadi 8,2%. Memang per daerah beragam ya. Di Jawa Tengah, Mas Anies 1,6% menjadi 44,1%, Pak Prabowo 19 menjadi 29%, kemudian Mas Ganjar 62% menjadi 31%. Wah, ini kok turunnya drastis begitu ya Pak Mas Ganjar, 62 menjadi 31%. Di Jogja, nah ini di Jogja Mas Ganjar, kemudian di Jawa Timur Mas Anies 10,9 sekarang 10%, Pak Prabowo 28 menjadi 40,9, Mas Ganjar 41 menjadi 18,6%. Ini kok, ini pasti orang bertanya-tanya, dropnya kok terlalu banyak ya. Dan selanjutnya intinya adalah kalau kita melihat secara totalitas itu pada kesempatan ini hasil survei Kompas, Pak Prabowo unggul dibanding dengan Mas Anies dan Mas Ganjar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hanya kalau kita ngomong, Mas Anies pada posisi di atasnya Mas Ganjar pada posisi 15,3%, Mas Anies 16,7%, dan Pak Prabowo 39,3%. Tidak ada yang 50% bersatu, sehingga tidak mungkin ada yang sebagai pemenang. Pasti ada putaran kedua. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan menjadi pemenang? Menurut analisis saya, pertama, bahwa dinamika survei itu terjadi karena memang bagaimana bakal calon presiden atau calon presiden dan calon wakil presiden ataupun partai yang mendukungnya itu kemudian berkomunikasi politik kepada seluruh masyarakat. Apakah hal itu berpengaruh terhadap pilihan mereka atau tidak? Jadi kalau Mas Ganjar tadi dropnya 100%, itu menurut saya kalau menjadi pertanyaan besar, kok bisa ya? Tapi kan ini fakta, realitas yang dilaksanakan oleh survei dari Kompas. Dan kalau menurut saya ini tidak harus dikatakan salah. Anggap saja ini adalah data pada kesempatan ini, tetapi belum tentu pada 14 Februari itu adalah yang sebenarnya. Kita masih ingat Pak Jokowi itu pada waktu awal itu bermodal 7% di DKI Jakarta. Tapi selanjutnya Fauzi Bowo yang selalu di atas 50% dikalahkan oleh Pak Jokowi. Maksudnya bahwa survei itu ya bisa dijadikan sebagai informasi pada sesaat survei itu, tapi bisa suatu saat itu berubah. Seperti kalau kita melihat Mas Anies Baswedan, ketika ditanya hasilnya survei jelek, nggak apa-apa. Waktu DKI saya selalu nomor 3. Waktu itu kan ada Ahok, ada AHY, ada Anies Baswedan. Dia nomor 3. Tapi dia percaya dan yakin akan menjadi pemenang, dan akhirnya menjadi pemenang. Itu adalah sebuah keyakinan yang ditampilkan oleh Mas Anies Baswedan. Beda dengan Pak Prabowo yang sampai hari ini masih di atas, selalu di atas. Dia yakin tetapi kan belum 50%. Jadi ya belum bisa dikatakan menjadi pemenang. Adapun Mas Ganjar selalu berusaha untuk menjadi pemenang juga. Partai selalu berusaha, meskipun pada saat ini surveinya di bawahnya Mas Anies. Tetapi sekali lagi ini adalah suasana pada awal Desember. Kita belum bisa menjustifikasi bahwa ini adalah yang paling benar. Semua bisa berubah. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kemudian yang kedua, apakah survei Kompas ini nanti akan berubah? Pasti iya. Tergantung bagaimana para calon selama masa kampanye sampai 28 November kampanye sampai 10 Februari itu bisa meyakinkan kepada masyarakat, kepada pemilih bahwa dia adalah capres yang bisa akan menjawab terkait dengan tantangan Indonesia ini. Jadi semua masih berproses. Dan kalau kita melihat misalkan pada waktu pemilu-pemilu sebelumnya, ya semuanya dinamis. Dan pergerakan itu sangat terkait dengan pergerakan bagaimana kampanye dari masing-masing. Bisa saja yang menjadi pemenang adalah Mas Anies, bisa saja Pak Prabowo, bisa saja Mas Ganjar, tapi nggak mungkin dalam satu putaran. Ini pasti ada 2 putaran. 39,9% itu kalau dia
tidak bisa berkomunikasi politik yang baik, akan menjadi musuh bersama antara Mas Anies Baswedan sama Pak Mas Ganjar, maka sangat mudah dikalahkan oleh Mas Ganjar sama Mas Anies ketika berkoalisi. Kuda hitam itu membahayakan. Jadi pada kesempatan ini Pak Prabowo dan tim belum bisa dikatakan selesai bahwa dia adalah menjadi nomor pertama hasil survei, tapi semuanya bisa berubah sebelum ada 50%. Kuda hitam membahayakan. Kemudian yang ketiga, mengapa di titik-titik tertentu, Mas Anies jatuh, Mas Ganjar jatuh, dan Pak Prabowo juga jatuh. Ada sebagian Pak Prabowo yang naik, tetapi ada hampir sama. Ini karena ya terkait dengan gerakan yang dilaksanakan oleh semuanya tim. Pada kesempatan ini memang belum final dalam proses perjuangan. Kekuatan untuk meyakinkan kepada pemilih itu masih berproses panjang. Intinya di analisa yang ketiga ini adalah Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang terbaik dari tiga yang baik-baik tersebut. Siapa yang sombong, saya yakin dia akan kalah. Siapa yang merasa menang duluan, dia pasti akan kalah. Dan siapa yang merasa diberi angin oleh survei, dia akan kalah karena mudah untuk merasa menang. Perasaan menang itu membahayakan terhadap diri kita. Sehingga akan lebih baik Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan tim itu tetap serius untuk berkampanye dan meyakinkan kepada semuanya, sehingga Indonesia menurut mereka adalah yang terbaik menurut mereka. Kita lihat aja siapa yang tidak bisa berkomunikasi politik dengan baik, dia akan kalah. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.